Oke teman-teman, ini pohon yang dulu kita lakukan pembesaran batang ya. Ini kita bisa lihat dulu dia batangnya kecil-kecil, satu kelingking juga jauh lah setengahnya lah. Kalau ini dia lumayan nih, udah kelihatan jelas berkayu. Nah cuman di sini kita balik lagi bikin kesalahan, kita nggak ngerawat dia bener-bener nih, karena dia ini nggak ada naungannya. Kalau yang ini hujan terus akhirnya daun beberapa ada yang kena jamur. Tapi kalau untuk diobatin kayaknya kelamaan. Nah mengingat ini dia ukurannya udah cukup untuk dibuahkan ya. Ini juga dia udah ukuran pensil. Gitu juga batang yang lain. Ini kita nyoba nih, kita langsung pangkas, apa dia berbuah apa enggak. Untuk pemangkasannya sendiri kita di 5 mata tunas ya, atau patokannya kayak ini. Patokannya 20 cm aja sih, 20 cm sampai 25 cm dari apa namanya sekundernya ya. Dan nanti kalau misalnya dia ada beberapa mata tunas, daun-daunnya kita buang juga 2 mata tunas di belakangnya. Misalnya kayak begini ya, misalnya kita ambil satu jengkal artinya dia segini, berarti kita buang 2, ini dan ini gitu. Atau mau dibuang semua juga nggak apa-apa sih, karena kita ngarep dari tersiernya ini batnya sprout. Oke, ini setelah kita pangkas, dan jangan lupa ya, ini kan setelah dipangkas tunas airnya kita buang. Daunnya nggak apa-apa disisain, tunas airnya aja. Atau mau dibuang sekalian nggak apa-apa juga sih, biar dia kedorong untuk keluarin daun baru lagi. Dari yang tunas-tunas yang kecil juga kita buangin ya daunnya. Ini daun yang berjamur yang nggak bagus dibuang juga, takut ganggu yang lain. Nah, udah selebihnya biarin aja. Nah setelah kayak gini nih diapain? Ini kita semprot ya fungisida biar nggak ada jamur, karena dia ini lagi musim hujan nih, takutnya nanti tunas yang sprout juga jadi bermasalah. Oke, kita lanjut nanti. Nah ini kita udah selesai pangkasnya ya. Ini kita ada 4 tersier yang kita pelihara, 4 tersier besar maksudnya, yang 3 lagi kecil-kecil. Nah ini teman-teman perhatiin juga, kayak gini. Setiap dia dipangkas biasanya tuh dia tuh selalu mengeluarkan air nih. Nah teman-teman makanya harus hati-hati. Jadi waktu nanti kita habis pangkas itu, pastiin bat yang mau kita pecahkan, kan kalau kita di sini pakai bat yang ini ya, ini dia nggak kena air terus menerus. Ini kan dia subur ya, jadi dia terus ngeluarin air nih. Nah, jadi biar dia nggak basah dan rusak. Kalau dia terus-terusan basah rusak ya, bisa jadi gagal seperutnya nanti karena busuk dia batnya. Nah kalau saya sih biasanya di sini ini saya ikat jadinya. Nah jadi airnya itu dari atas ke tali ini, pakai tali apa aja bagus. Kalau sini saya pakai bekas tali masker ya, karena dia kan kain kan, jadi air yang
dari atas itu dia jatuh ke iketan, habis itu dia baru netes. Nah ini dia yang kita gunain untuk mencegah si bat ini biar nggak busuk ya. Oke, itu ya teman-teman ya. Oke, ini pohon yang kita pangkas kemarin perkembangannya udah kayak gini ya. Ini bisa kita lihat, ini ada 2 tunas, 1 2. Nah, ini daunnya juga udah bagus. Sebentar lagi juga ada membentuk daun sejati, jadi yang ini udah bisa kita buang ya. Kita di sini per tersiernya kita pelihara 2 tunas, baru nanti kita pilih mana yang kira-kira dia lebih bagus. Kita pelihara, yang satu lagi kita buang sampai kita maksudnya kita sisakan 5 sampai 6 daun aja. 7 boleh lah. Nah, ini daun-daun yang tua udah bisa kita patahin. Oke, kita ambil 2 tunas saja ya. Ini dia di bawah tumbuh, ini juga nanti kayaknya mau pecah. Nanti ini kita pilih, berlaku di semuanya ya. Ini juga daunnya udah lumayan, ini udah bisa kita buang. Ini ada 3 yang sprut, perlakuannya sama ya. Kalau mau dipelihara 3-3-nya nggak apa-apa, tapi nanti dibikin daunnya jumlahnya aja dikurangin, diatur. Bisa 5, bisa 6 daun. Nah, ini daun-daun yang udah tua, udah rusak, boleh kita lepas karena udah nggak produktif juga. Ini kita pangkas untuk pembentukan tajuk ulang aja ya, biar dia lebih bagus lah. Ini kita bisa lihat di sini ada, ini belum ada 3 tunas ya, yang bisa dibilang 3 tunas tersier yang bagus. Maaf, 4, 1 2 3 4 ini bagus. Nah yang ini kecil-kecil bisa buat susulan. Nanti kalau misalnya dia mau masuk ke pembuahan pun kita lihat kondisinya. Ini kalau udah bisa ya kita proses, kalau enggak ya udah kita untuk di pembuahan berikutnya, atau kayak buah berlanjut gitu ya, tapi dari beda tersier aja. Oke, kita lanjut nanti. Oke, ini klip terakhirnya berarti ya. Ini dia kira-kira 20 hari setelah kita pruning kemarin. Kita bisa lihat pertumbuhannya cukup subur ya. Daunnya juga udah ya mulai membentuk daun sejati lah. Nah, ini yang kemarin kita harapkan, nggak diharapkan juga sih kalau dapat bunga bagus, nggak dapat ya juga nggak apa-apa gitu. Karena kemarin itu kan ada masalah di jamur ya, jadi dia takutnya nanti mengganggu pertumbuhan pohonnya, kesehatan pohonnya, yang ini dan yang lain gitu. Jadi sengaja kita pangkas aja sekalian untuk pembentukan tajuk, jadi lebih rapi, lebih gampang nanti kalau kita merencanakan pembuahan ke depannya. Nah kalau begini kan dia udah gampang nih, kita punya tahu kita ada 1 tersier, 2, 3 dan 4 begini yang bagus gitu. Untuk yang kecil-kecilnya ada 1 sini, ada lagi di sini, ada lagi di sini. Nah ini nanti untuk pembuahan lanjutan kalau misalnya nanti mau dilakukan pembuahan. Kayak biasa di sini juga curah hujannya tetap tinggi ya, jadi ini kita bisa lihat kalau di sini ada akar angin. Nah, karangin ini biasa banget ada di batang anggur tuh, di deket batnya itu dia akan nongol kalau misalnya tingkat kelembaban tanahnya tuh tinggi gitu, atau karena curah hujannya juga tinggi.
Itu dibiarin aja, nanti juga copot sendiri, atau kalau mau teman-teman mau copotin juga boleh. Nah, seperti yang kemarin kita udah jelasin mengenai ini kan dia nanti pada akhirnya kan akan dilakukan pembuahan juga ya untuk pohon ini. Makanya pembesaran batang itu perlu banget diperhatiin. Nah, kalau kita lihat dari sini kan kita nih ada yang di ini ada 3 ya, ada 3 tunas bat yang kemarin sprout. Ini 1, kemudian ini 1, dan 1 lagi yang di bawah ini. Nah, kemarin kayak kita bilang dibatasi dalam untuk yang nggak dipakai untuk pertumbuhan itu kita batasi 5 daun. Nah, kayak ini kan dia udah ada 5 daun, berarti nanti yang di ujungnya ini akan kita buang. Begitu juga sama yang ini. Ini dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti ini kita udah bisa buang di sini. Kayak gitu ya. Jadi udah henti tumbuhnya di sini. Biar nanti fokus pertumbuhannya itu ke yang atas. Seperti sifat pohon anggur ya, apical dominance. Ini nanti akan kita batasi di jumlah daun tertentu atau di ketinggian tertentu. Boleh ketinggiannya sesuai dengan si rambatan, boleh juga kalau teman-teman mau kayak sistem 9 daun, sistem 12 daun kayak gitu. Itu nanti setelah dia mentok di 12 daun di atas, katakanlah ini kita udah sampai di atas ya, nanti dia udah kita hentikan di sini. Nanti dari tunas airnya ini kan akan pecah kan. Nah, tunas airnya ini kita cuman ambil 2-3 daun aja. Kita rawat, kita biarin biar dia nanti batnya itu besar. Dan kalau misalnya nanti batangnya udah sebesar pensil, baru kita masuk ke pupuk untuk generatif. Selama 4 minggu atau 5 minggu baru nanti kita lakukan lagi pangkas. Atau boleh misalnya kalau teman-teman yang mau pakai sistem potes pucuk, nanti dikasih MKP aja satu kali. Habis itu nanti kalau misalnya dia udah kelihatan ada tanda-tanda bau bunga, ya udah baru dipangkas kayak gitu. Kalau ini kan kita memang kemarin pengen gak pengen ya, karena memang kondisinya pohonnya harus dibotakin dulu ya, dibotakin dulu lah. Nah, cuman ini nih juga karena kemarin itu karena kita botakin, jadi dia numbuhin tunas ya dari mana-mana. Nah, ini kita ada tunas dari batang bawahnya, bukan batang bawahnya, ini udah graftingan sih. Nah, ini kita buang aja ya, karena kita nggak perlu, karena terlalu banyak lah maksudnya. Kalau mau dipelihara diambil, disisakan berapa daun boleh gitu. Nah, ini kita bikin 2 daun aja. Yang bawah mau dibatasi juga boleh gitu. Sama dibuang tunas-tunas airnya biar dia nggak ganggu pertumbuhan, karena kita mau bentuk di atas bukan di bawah. Yang di bawah ini lebih rakus makan nutrisi, jadi memang harus diberhentikan tumbuhnya ya, karena kita nggak butuh tunas ini, batnya juga boleh dirusak ya, karena kan udah ada dibentuk di atas. Tapi kalau teman-teman punya rencana lain gitu, misalnya mau bentuk ulang aja gitu, jadi yang atasnya nanti yang ini nanti dibuang, yang atas ini dibuang, saya mau bentuk dari bawah lagi aja gitu biar lebih bagus, boleh, nggak apa-apa, silakan. Itu versi teman-teman aja, sukanya mau merawatnya kayak apa, mau dibentuk kayak apa, itu selera ya teman-teman ya. Cara yang saya pakai juga nggak semuanya orang suka, nggak semuanya orang cocok, tapi ya praktis aja. Nah, tadi kan kita udah bicara soal pembatasan jumlah daun. Ini kita mau batasin di semua tunas air yang ada di tunas terakhir ini ya. Ini kan tunas ketiga nih, tunas terakhir yang akan kita rawat. Nah, dari setiap tunas airnya ini kita ambil 2 daun aja ya, karena ini fungsinya nanti untuk pembesaran batang. Jadi makin banyak daun makin susah kontrolnya gitu, tapi makin banyak daun juga makin gampang untuk proses pemasakan nutrisi.
Seperti yang udah dibilang tadi ya, pokoknya ini nanti kita hentikan tumbuhnya di ketinggian tertentu, baru nanti kita masukin pupuk generatif kalau memang udah layak untuk dibuahkan, sekali atau 2 kali, baru nanti kita coba potes-potes apakah dia keluar bunga PHP. Kalau keluar bunga PHP baru nanti boleh di pruning seperti pruning pembuahan pada umumnya, yaitu pakai si tunas bat yang potensial. Nah, jadi ini kita cukup sampai di sini aja ya penjelasan untuk pembentukan tajuk sederhana biar pohon kita lebih rapi aja. Ya, jadi kira-kira begitulah ya sharing kita soal pembentukan tajuk sederhana ini biar pohon kita bisa lebih rapi. Jadi mulai dari memilih bentuk, memilih model rambatan, menentukan jumlah tunasnya gitu. Karena kalau jumlah tunas itu harus nyesuaian sama media tanamnya juga. Nggak bisa kita bikin, ini saya pakai 75, mau bikin 12 tersier, nggak bisa. Itu terlalu maksain kayak gitu. Jadi 4 nih udah ideal, 8 udah maksain sih sebetulnya, tapi kalau nutrisinya bisa dipenuhi, oke, bisa-bisa aja. Jadi kayaknya penjelasan tentang pembentukan tajuk secara sederhana ini udah cukup jelas ya teman-teman. Semoga sharing ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih.